secara adaptif dan agile. Agile itu lincah lah mungkin istilahnya. Saya namakan strategi ini strategi gerak. Di sini juga tapi saya ingin menekankan bahwa tema-tema tersebut di dalam ruang lingkup di mana independensi Bank Sentral tetap dipertahankan, di mana BI tetap independen menjalankan kebijakannya, tetap prudent dan terukur dalam koridor mandatnya. Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia. Lanjut. Slide-slide berikutnya hanya ada 3 slide saya ingin mungkin menjelaskan kedepannya seperti apa kita ya. Sebelum saya detailing mengenai tema-tema yang tadi saya udah utarakan tadi. Pertama, saya rasa kita semua sepakat dan setuju bahwa Indonesia ada potensi untuk menjadi negara maju di 2045. Nah, apa yang harus dilakukan ke situ? Disinilah saya rasa dasar dari pandangan saya mengenai segala hal yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Bapak dan Ibu sekalian, pertumbuhan yang tinggi harus inklusif dan harus berkelanjutan. Caranya adalah dengan mesin pertumbuhan bergerak semua bersama, dalam hal ini fiskal moneter, sektor keuangan, dan iklim investasi bergerak secara bersama-sama dan akhirnya membantu semua sektor lain, yaitu sektor yang bernilai tambah, yang mempunyai multiplier yang tinggi, pun juga sektor yang resilient dan padat karya untuk tumbuh selaras. Dan dengan itu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bisa tercapai. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sinergi kebijakan fiskal moneter dan sektor keuangan maupun strategi mewujudkan negara maju secara jangka menengah dan panjang. Ada 3 hal yang saya anggap penting untuk mewujudkan negara maju itu, yaitu pertumbuhan ekonomi tentunya, tapi juga harus ditopang oleh pemerataan oleh pembangunan tersebut dan stabilitas nasional. Kalau kita melihat di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian adalah perlunya pendorongan untuk tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan dorongan supaya lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM. Pemerataan di sini adalah kunci dari peran utama atau optimalisasi APBN dan mungkin bisa turun sedikit. Stabilitas nasional di sini yang saya maksud adalah sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, yaitu pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Lanjut. Sekali lagi saya tekankan bahwa sinergisitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, ini sesuatu yang menurut saya penting dilanjutkan dan sudah istilahnya fondasinya sudah ada dengan undang-undang dan perundang-perundangan yang sudah berlaku. Di sini saya catat bahwa BI sebagai otoritas moneter mempunyai beberapa tugas, yaitu pengelolaan sistem pembayaran, otoritas makroprudensial, lender of the last resort, dan
di Undang-Undang P2SK terakhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Otoritas fiskal di sini tentunya Kemenq adalah pengelola keuangan negara, memberikan kebijakan umum sektor keuangan dan dukungan modal dan pinjaman seperti di LPS dan sebagainya. Sinergi fiskal moneter, Ibu dan Bapak sekalian, saya rasa diperlukan, dan di sini ada istilah burden sharing, ya. Saya mungkin mau membedakan sinergi fiskal moneter dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu burden sharing di masa pandemi. Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya untuk di level likuiditas dan suku bunga. Di sini saya rasa hal tersebut bukan sedikit, cuman fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan secara pandemi. Saat ini kita sedang menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi, dan disitulah, selamat siang Pak Ade, disitulah pentingnya suatu sinergi fiskal moneter yang sedikit berbeda dari zaman-zaman pandemi dulu. Saya akan kaitkan ini dengan detailing nanti, di presentasi nanti. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa fiskal dan moneter saat ini bisa saling bersinergi dari likuiditas maupun suku bunga tadi. Ya, saya akan lebih mendalami itu nanti. Tapi itu poin yang mungkin saya paling penting dari yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Baik, lanjut. Saya akan mulai dengan gain-nya dari gerak tadi, yaitu governance, kebijakan yang kuat dan kredibel. Ini Bapak dan Ibu sekalian lebih paham dari saya, cuman saya hanya ingin menekankan dasar pemikiran bahwa menurut saya sudah regulasi maupun undang-undang sudah sangat menopang lembaga-lembaga untuk melakukan kinerjanya secara independen, dalam hal ini Bank Sentral ke depannya. Kalau kita melihat pasal 8, ya, pasal 8 di mandat Undang-Undang P2SK, di situ ada kebijakan moneter, di bawahnya lagi ada, mungkin bisa turun lagi, ada kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Saya ingin meng-highlight di pasal 10 ayat kedua, di mana BI mengelola likuiditas. Di pasal 11-nya pengelolaan likuiditas selain untuk kebijakan moneter juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau kita rohnya nih pasti kan di pasal 7, yaitu tujuan Bank Indonesia selain stabilitas nilai rupiah, selain memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, semuanya itu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, BI dapat melakukan komunikasi maupun koordinasi kebijakan. Ini adalah mungkin suatu baseline filosofis dari hal-hal yang saya akan sampaikan seterusnya. Lanjut. Saya lanjutkan dengan efektivitas kebijakan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sini di sebelah kiri atau sebelah kiri saya, sebelah kanan Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa melihat ini suku bunga atau penurunan BI rate cukup sangat dari 6,25 sampai 4,75%. Itu over hampir 2 tahun ya. Jadi cukup penurunan BI rate itu cukup dalam atau cukup turun. Namun ada time lag Ibu dan Bapak sekalian dari penurunan BI rate itu. Ini kaitannya juga dengan poin saya mengenai perlunya atau diimbangi oleh likuiditas di pasar. Kebijakan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memiliki lag dalam transmisi pada perekonomian. Untuk penurunan 1% BI rate, bunga kredit modal kerja
turun 0,27% dalam 6 bulan dan paling banyak itu 0,59% dalam 3 tahun. Artinya transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan. Karena itu, saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan. Lanjut. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada grafik yang menunjukkan pertumbuhan M0 yang selama ini mungkin kita udah bisa lihat itu angka-angka Desember sebenarnya adalah kaitannya dengan atau hasil dari likuiditas 200 triliun yang dicetuskan dari Kemenq waktu itu. Di M0-nya di bulan Desember mencatat 11,4%, di mana ada kenaikan giro bank di 24,5% dan kenaikan kredit di 9,7%. Nah, secara statistik, Ibu dan Bapak sekalian, pertumbuhan excess reserves itu ada korelasi terhadap kredit itu sangat tinggi di angka 0,77. Artinya tambahan 1% kenaikan excess reserves dalam 6 bulan akan menghasilkan kenaikan sampai 0,11% dari 5,89 T kenaikannya ke 9,4 triliun. Dalam jangka panjang 3 tahun akan menghasilkan kenaikan kredit sebesar 23,1 triliun. Artinya jalur transmisi kebijakan melalui uang beredar layak untuk dipertimbangkan secara kebijakan. Lanjut. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa dengan penurunan BI rate tersebut selama ini dan ditambah atau ditopang oleh penempatan dana 200T di bulan September, komponen giro bank umum naik. Artinya likuiditas maupun suku bunga itu kalau secara bersama-sama kita manage atau kita handle yang baik, ini akan menopang pertumbuhan ekonomi. Mungkin perlu ditekankan di sini adalah penempatan atau likuiditas tersebut sebenarnya kan kaitannya dengan kas pemerintah untuk hal-hal yang lebih produktif. Karena itu Kemenq menaruh dana kas tersebut di bulan September, tapi itu hanya menjadi penopang dari BI rate yang selama ini turun. Yang diharapkan adalah tentunya bahwa penopangan likuiditas tersebut dengan ekspansi moneter tadi akan membantu pertukaran atau mempercepat pertumbuhan ekonomi. Baik, lanjut. Di slide ini hanya untuk highlight bahwa hasilnya adalah kredit mulai meningkat. Di sini terutama di kredit investasi, mungkin bisa turun lagi. 1 menit lagi, Pak. Waduh, oke, baik. Saya baru setengah, oke. Baik, saya lanjutkan ke hal-hal berikutnya. R menunjukkan resiliensi dan Ibu dan Bapak sekalian, resiliensi ini adalah sebenarnya pendalaman pasar keuangan. Ini adalah target jangka panjang. Pendalaman sektor keuangan harus ditopang oleh penguatan intermediasi sektor keuangan, penguatan basis pendanaan, dan yang paling penting inklusi keuangan. Lanjut. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa mungkin perlu kita pertimbangkan semacam konsep financial security, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ada istilah ketahanan pangan, ada istilah ketahanan energi, tetapi alangkah baiknya kalau kita secara bersama memikirkan ketahanan
sektor keuangan, dalam hal ini financial security. Saya merasa bahwa ini cukup diperlukan kalau kita mau bukan hanya tumbuh secara lebih cepat, cuman tumbuhnya berkelanjutan. Baik, lanjut. Ini saya sedikit ngambil waktu ya, izin Pak Ketua, ini soalnya masih di A soalnya. Silakan Pak. Baik, saya lanjutkan dengan akselerasi sinergi fiskal moneter dan sektor keuangan. Di sini program kuncinya ada 3, kebijakan fiskal moneter dari segi sinkronisasi kebijakan suku bunga, koordinasi pengelolaan utang dan pasar SBN, yang nomor 2 adalah penguatan peran KSSK, dan yang ketiga kebijakan pembiayaan pembangunan. Lanjut. Sinergi ini sebenarnya sudah terbangun, namun saya melihat bahwa bisa di-accelerate, bisa ditambah, bisa dikuatkan. Di sini BI bisa adalah di mana BI memberikan kebijakan moneter dan makroprudensial lebih ekspansif. Kemenq terus meningkatkan produktivitas dari kasnya. OJK melakukan insentif bagi perbankan, dan tentunya LPS menciptakan kepercayaan nasabah melalui stabilitas di sistem keuangan. Lanjut. Jadi sinergi fiskal ini juga bisa penting dalam menghadapi risiko. Ya. Di sini KSSK sudah, kalau kita melihat kilas ke belakang kan di masa-masa COVID, di situ ada konsep burden sharing yang sangat membantu kita, dan di mana Kemenq juga melakukan ekspansi fiskalnya. Tapi saat ini ada program-program pemerintah yang didukung oleh ke semua lembaga yang masuk dalam KSSK, yaitu di program ketahanan pangan, program perumahan, maupun program pendidikan. Lanjut. Di sini juga kembali saya menekankan kata-kata adaptif dan agile atau lincah tadi. Kalau kita melihat 3 fungsi dasar Bank Indonesia di level moneter, yaitu pendalaman pasar falas dan instrumen falas, Kemenq dapat menopang hal ini melalui kebijakan-kebijakan seperti DHE atau penerbitan instrumen surat utang berharga lain supaya rupiah kita tambah baik. Dengan sinergi itu kebijakan moneter untuk pertumbuhan ekonomi juga akan lebih terbuka. Pun demikian di sistem pembayaran maupun makroprudensial.